Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Baik sahabat budaya, dan kita akan bersama-sama sampai kurang lebih 60 menit ke depan ya, dengan menghadirkan Nusantara Pagi bersama Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sulsel, dan tema kita kali ini konservasi cagar budaya di Sulawesi Selatan. Sebentar kami hadirkan, kita dengarkan dulu satu lagu berikut ini. Pro 4 RRI Makassar, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik pendengar, tadi saya sudah sampaikan kini bahwa ada dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Munafri Esos ADM SDA ya. Iya, ini Bapak merupakan seorang konservator dan pamong budaya ahli media di Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sulsel.
Jadi sekarang bekerja di kelompok kerja pemeliharaan betul. dan laboratorium BPCB Provinsi Sulsel. Iya. Jadi gimana kabar ini Pak? Alhamdulillah sehat Dembaji. Iya. Semoga mudah-mudahan Dembaji juga sehat. Alhamdulillah sehat juga ini Pak. Kan ini sudah hampir 2 minggu cerita tentang cagar budaya. Iya. Ada dokumentasi. Iya, betul. Terus pemugaran dan ini pemeliharaan sekarang ya, konservasi cagar budaya. Bisa kapan itu dijelaskan apa yang dimaksud dengan konservasi cagar budaya, Pak? Oh iya, makasih Dembaji. Saya sapa-sapa dulu pendengar Pro boleh, 4 FM karena saya juga pencintanya Pro 4 FM Oh, Dembaji. gitu. Jadi kita terutama masalah budaya. Ya, Iya, betul. Iya. Baik. Iya. Assalamualaikum para pendengar setia Pro 4 FM. Mudah-mudahan sehat-sehat kita semua. Amin. Di bulan puasa ini. Iya. Baik Dembaji, akan saya jelaskan masalah konservasi. Iya. Konservasi itu kan orang biasa kenal konservasi hutan, konservasi air. Kalau konservasi cagar budaya itu kayak masih asing di telinga masyarakat. Iya. Betul. Jadi baiklah saya jelaskan bahwa yang dimaksud konservasi cagar budaya itu adalah kegiatan perawatan cagar budaya yang telah mengalami kerusakan dan pelapukan. Jadi karena umur daripada cagar budaya itu sudah ratusan tahun, maka otomatis itu pasti mengalami yang namanya kerusakan dan pelapukan. Baik itu yang bahannya batu, kayu, logam dan lain-lain sebagainya. Perlu saya jelaskan lagi bahwa yang dimaksud dengan cagar budaya ini yang pertama adalah benda cagar budaya. Jadi benda cagar budaya itu kalau Dembaji dan pendengar Pro 4 FM pernah ke museum misalnya, banyak koleksi-koleksi yang disimpan di museum itu adalah masuk kategori benda cagar budaya. Koleksi-koleksi yang ada di museum itu harus dikonservasi. Kalau tidak itu akan hancur, punah ya. Iya, punah, sehingga kita kehilangan jati diri bangsa kalau mau ditarik lebih ke atas lagi. Yang kedua yang kami maksud dengan cagar budaya adalah bangunan cagar budaya. Ya, bangunan itu misalnya contohnya bangunan kolonial ada di dalam kompleks Benteng Ujung Pandang. Jadi di sebelah itu di Benteng Rotterdam ada struktur dindingnya itu dan ada bangunan kolonial. Selain bangunan kolonial yang ada di Benteng Ujung Pandang itu juga bisa kita lihat gedung Société de Harmonie di depan. Itu kategori bangunan. Bangunan di. Iya, betul. Museum kota yang ada di Makassar ini. Kemudian kalau rumah-rumah adat di rumah adat Balak Lompo di Goa, terus tongkonan-tongkonan yang ada di Toraja itu juga adalah bagian daripada yang namanya kategori bangunan. Yang ketiga adalah struktur, struktur cagar budaya itu yang dimaksud adalah seperti dinding benteng Ujung Pandang, ya contohnya itu dinding benteng Ujung Pandang, artinya struktur itu tidak punya atap, dia struktur bangunan saja itu batu dan lain-lain sebagainya. Kedua yang dimaksud yang saya bisa contohkan sebagai struktur itu adalah makam-makam tua seperti makam Sultan Sanudin, Arung Palaka, terus banyak lagi makam-makam tua yang tersebar di seluruh kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan ini. Jadi memang dikonservasi juga itu ya Pak ya? Dikonservasi semua iya. Saya kira cuman itu benda-benda pusaka apa? Semua ya. Lanjut Ki Pak. Saya lanjutkan yang ketiga itu adalah yang namanya struktur struktur sudah. Yang ketiga adalah bahwa ada namanya situs cagar budaya, situs cagar budaya itu misalnya yang ada di Liang-Liang, situs itu satu kelompok saja situs. Kemudian kalau selanjutnya kita berbicara kawasan itu adalah kumpulan beberapa situs, misalnya kawasan cagar budaya Mars Pangkep. Itu kawasan namanya sangat luas bentangan alamnya. Jadi selain istilah konservasi kita juga mengenal istilah preservasi. Jadi saya ulangi bahwa kalau konservasi itu adalah perawatan cagar budaya yang telah mengalami kerusakan. Sedangkan preservasi itu lebih banyak ke bagaimana menanggulangi kerusakan itu dengan memperhatikan mempertahankan keaslian lingkungannya begitu dengan menjaga kondisi alam di sekitar cagar budaya tersebut. Jadi saking pentingnya itu cagar budaya perlu dikonservasi ya? Iya, betul. Jadi kira-kira sampai di mana itu, kenapa sampai penting sekali untuk dikonservasi?
Ya, pertama bahwa kalau cagar budaya itu yang sudah ratusan tahun umurnya tidak dikonservasi, maka itu dengan sendirinya akan hancur. Akan musnah. Iya. Sehingga padahal kita tahu bahwa cagar budaya itu sangat terbatas jumlahnya. Iya, sangat terbatas jumlahnya apalagi kita di Sulawesi Selatan ini. Iya. Yang kedua juga bahwa memang Undang-Undang Cagar Budaya nomor 11 tahun 2010 itu memerintahkan kepada kita bahwa di pasal 75 iya. Dikatakan bahwa setiap orang itu wajib memelihara daripada cagar budaya yang dimiliki atau dikuasainya. Iya. Kemudian di ayat keduanya bahwa cagar budaya yang ditelantarkan oleh yang menguasai dan memilikinya, maka negara bisa menguasai cagar budaya tersebut. Iya. Iya. Jadi ada itu kapan tahapan-tahapan konservasi? Iya, betul. Ya, kira-kira bagaimana tahapannya itu, tahapan konservasi cagar budaya? Yang pertama itu sebenarnya sebegini deh, Pak. Iya. Sebelum kita melakukan satu kegiatan konservasi itu, sebelumnya kita sudah harus melakukan namanya studi konservasi. Ada studi. Studi itu lebih ke kajian, bagaimana kita ke lapangan mengumpulkan data-data kerusakan, penyebab atau faktor-faktor yang menyebabkan kerusakan cagar budaya tersebut. Kemudian berapa persentase kerusakan yang ada di lapangan, itulah semua yang kita rangkum dan kita himpun, kita catat ketika kita melakukan satu studi konservasi. Hasil studi konservasi itu Maji, misalnya seperti ini baru-baru saya pulang dari Ondongan Majene itu, sebisa mungkin kita ambil sampelnya, sampel yang terlepas, bukan yang utuh begitu kan, biasa banyak kita temukan batu-batu yang terlepas, kita ambil sampelnya kemudian kita teliti di laboratorium di BPCB Sulsel. Diteliti. Jadi itu juga diteliti lagi, ya. Batu ini diteliti. Batunya diteliti, ya. Kira-kira apa yang dilihat itu dari batu itu sampai diteliti begitu? Pertama yaitu adalah kandungan mineral yang ada dalam batu itu. Ya, kita tahu bahwa batu itu ada beberapa unsur, ada kalsiumnya, ada magnesiumnya, ada ferunya, besinya, ada silikanya dan lain-lain sebagainya. Saya baru minggu tahu ini. Iya, jadi batu itu juga ada ternyata kandungannya. Oke deh. Jadi sebentar kita lanjut lagi, Pak Di. Kita dengarkan dulu persembahan lagu berikut ini. Cokori biring bulu, pun aku gapah, ku pantama risaliu.
ku pasang risara alo punala joko parurui pak maina nu paruru batang kalenu kawaru alei pasang turun raman aku batu pundak salangku labatu tiara kotuli macoko niaka antu ribina pas maranginu. Ucapan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah dari Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Marhaban ya Ramadan, saudara-saudara umat Islam di seluruh pelosok tanah air. Saat ini kita tengah diselimuti kegembiraan karena kita menyambut bulan yang sangat istimewa, yaitu bulan Ramadan. Selama 1 bulan ke depan kita akan menjalankan ibadah puasa. Berpuasa bukan sekedar menahan diri dari makan dan minum, namun lebih dari itu di dalamnya terkandung makna tentang penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, keteladanan Rasulullah, pengorbanan dan keikhlasan. Puasa adalah ibadah yang tidak terlihat, yang hanya diketahui oleh diri yang berpuasa sendiri atau shaim dan Allah Subhanahu wa taala. Saat berpuasa adalah waktu yang tepat bagi kita untuk meningkatkan taqarrub ilallah atau mendekatkan diri kepada Allah, sekaligus melakukan muhasabah atau introspeksi diri untuk menjernihkan hati dan pikiran. Saya juga mengajak seluruh umat Islam Indonesia agar menjadikan Ramadan sebagai syahrus sadaqah atau bulan untuk memperbanyak sedekah, termasuk juga mengeluarkan zakat mal, sebab momentumnya begitu tepat. Dan jangan menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan yang lebih konsumtif, tapi bulan keprihatinan. Dan bulan Ramadan juga merupakan momentum bagi umat Islam untuk melakukan penguatan solidaritas kemanusiaan serta momentum untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah dan ukhuwah insaniyah. Kepada umat Islam di seluruh Indonesia, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa pada bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Semoga segala amalan yang kita lakukan dapat semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan inayahnya atau pertolongannya dan meridai setiap upaya yang kita lakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 4 RRI Makassar, Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan. Ya baik, kita lanjut lagi di konservasi cagar budaya di Sulawesi Selatan. Asik sekali nih cerita dengan Pak Munafri di belakang layar ya Pak ya. Ya jadi kita lanjut lagi. Tadi kan sudah dicerita tentang tahapan konservasi cagar budaya. Nah, cagar budaya mana saja yang telah dikonservasi di wilayah Sulawesi Selatan? Mbak Ji, Iya.
hampir seluruh kabupaten yang punya cagar budaya kami telah datangi, kemudian kami konservasi. 1 bulan yang lalu kami baru pulang dari Sulbar, ya karena itu juga wilayah kerja dari BPCB Sulsel. Kami ada di Ondongan, ya, di Kompleks Makam Aradia Parape. Kemudian beberapa minggu yang lalu kami baru pulang dari Sinjai Benteng Balanipa, ya. Jadi itu semua kita kerjakan, kita konservasi yang tadinya terjadi kerusakan dan pelapukan, misalnya di bangunan kolonial Benteng Balanipa. Itu kan karena faktor usianya sudah mulai lapuk kayunya sebagian, sehingga kita harus penanganan konservasi. Iya. Jadi konservasi itu ada yang kita lakukan secara modern dengan menggunakan bahan-bahan kimia. Terus kemudian akhirnya ini kita lebih banyak mengadakan kajian ke konservasi tradisional dengan memanfaatkan kearifan lokal di daerah kita. Tradisional ya, lebih ke tradisional. Jadi kemarin dari Sinjai Balanipa gimana cara untuk mengkonservasi itu apa bentengnya di? Bentengnya, ya, terutama kayunya deh Mbak. Itu gimana caranya itu Pak? Ya, tahapan-tahapan yang kami lakukan pada kegiatan konservasi, terutama pada kayu. Misalnya yang pertama adalah bangunan itu kita bersihkan secara totalitas. Menggunakan secara mekanis, artinya kita sapu debunya, kita buang tanah yang ada di melingkit di bagian-bagian terutama rangka atap, jendela dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah setelah kita bersihkan secara mekanis, kita adakan namanya pengawetan. Pengawetan itu artinya kan kalau bangunan tua mungkin di rumahnya juga dan baji bisa diperhatikan, biasa ada rayap. Rayap itu bagaimana caranya? Musuh utama daripada wanung kayu. Rayap itu dibersihkan dengan ada namanya anti rayap, menggunakan bahan-bahan anti rayap yang ada di pasaran. Banyak kok di Makassar ini toko-toko tani itu bahan anti rayap tersebut. Jadi memang harus diperhatikan supaya tidak lapuk betul ya. Iya, betul. Nah, kira-kira ada kendala yang dihadapi dalam melaksanakan konservasi cagar budaya di lapangan? Pernah kami mengalami kendala. Biasanya kan tidak semua cagar budaya itu, terutama bangunan kayu misalnya, rumah adat itu biasanya dimiliki oleh pihak yayasan atau pihak perorangan. Tapi karena itu cagar budaya, maka kami juga dari BPCB harus melakukan kegiatan penyelamatan. Biasanya juga kami dapat ditemui di lapangan bahwa pemiliknya itu kurang humble, kurang menganu, padahal kita mau perbaiki, tidak menerima mungkin tahu tidak mau diambil. Seperti itu. Mau diambil ini tempat bala lompo atau apa. Jadi bagaimana bikin atas itu? Kami pernah mengalami di satu kabupaten di Toraja juga bahwa tapi ternyata setelah kita dekati dengan baik, jadi biasanya kalau kita dapat permasalahan begitu, kita antisipasi memang dengan ada tim khusus dulu yang datang lebih awal untuk menjelaskan ke pemiliknya atau ke pihak yayasan bahwa ini cuma mau diperbaiki, ini cuma mau dirawat supaya tidak tambah rusak. Alhamdulillah setelah kita adakan pendekatan secara personal, masyarakat atau pemilik daripada cagar budaya tersebut akhirnya menerima dengan baik. Jadi menerima dengan baik nih. Tadi sempat ini Pak Munafri dicerita tentang batu dari kulit dari telur putih telur. Hampir bisa lupa putih telur. Barangkali bisa dicerita dulu sedikit ini sebelum kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Begini, di Benteng Rotterdam itu biasa banyak pengunjung. Saya menganggapnya itu mitos karena mereka mengatakan, wah katanya Benteng Rotterdam ini dibangun dengan perekatnya itu dari putih telur. Jadi kita bertanya, wah sudah berapa ribu ini puluhan ribu telur dipakai untuk merekatkan batu yang ribuan jumlahnya. Yang direkatkan dari istilahnya spesinya perekat antara batu dengan batu. Pakai putih telur. Gimana ceritanya terus? Jadi itu kami coba-coba
gimana cara mematahkan mitos yang ada di masyarakat ini. Jadi kami ambil sampel batunya dengan spesiesnya yang bahan perekat istilahnya, yang perekat kan antara batu dengan batu. Kemudian kita teliti di laboratorium. Ya. Ternyata dari hasil kajian kami, hasil laboratorium itu ternyata tidak ada sama sekali di perekat dinding benteng ujung pandang itu unsur-unsur daripada putih telur ya. Kita tahu bahwa putih telur itu isinya adalah 90% air dan protein 10%. Sementara hasil analisa di laboratorium kami bahwa perekat itu atau spesies daripada dinding benteng itu terdiri dari silika lebih 50%. Silika itu adalah pasir, kemudian ada ferrum besi 0,sekian persen, kemudian ada magnesium, kemudian dan lain-lain. Ada 4 unsur mineral yang ada di dalam spesies tersebut. Jadi bukan putih telur tawa. Karena itu ternyata diteliti juga. Jadi biar besi-besinya juga diteliti ya Pak? Iya, besinya, kayunya semua diteliti. Jadi sebelum diadakan pemeliharaan diteliti dulu. Supaya apa bahan-bahan yang diperlukan supaya lebih bagus lagi hasilnya Pak Di. Iya. Terus bagaimana dengan koleksi BPCB yang ada di museum? Iya, untuk berbicara koleksi, kebetulan begini deh Pak Di. Kami juga ini di laboratorium BPCB Sulsel, kami banyak bekerja sama dengan pemerintah kabupaten yang ada di daerah. 10 tahun terakhir ini kami selalu diundang oleh Museum Negara Perunggu Selayar untuk mengkonservasi koleksi-koleksi yang ada di sana. Kita tahu bahwa Selayar itu daerah pesisir, daerah kepulauan, bahwa jadi koleksi yang ada di Museum Negara Perunggu Selayar itu mayoritas adalah keramik asing hasil pengangkatan daripada kapal tenggelam yang ada di sekitar pesisir Selayar. Iya, yang kemarin dibahas juga ya bawah air ya. Betul, teman dari bawah air. Terus koleksi-koleksi yang ada di museum itu di pemeliharaannya gimana caranya Pak? Iya, seperti yang saya jelaskan dari awal bahwa semua koleksi-koleksi juga di museum itu kita konservasi dengan tahapan yang seperti yang saya jelaskan tadi, harus dibersihkan, harus diperkuat strukturnya atau konsolidasi. Kayu-kayu yang sudah mulai lapuk itu harus ada waktunya itu Pak, kapan baru dikonservasi atau biasanya dalam 3 setahun 1 kali dikonservasi atau gimana? Iya betul deh Mbak Ji, bahwa efektivitas obat itu ada masanya juga. Ada masanya. Jadi misalnya kalau kita mengadakan kegiatan konservasi dengan menggunakan bahan-bahan kimiawi di kayu, misalnya koleksi kayu, itu dia maksimal 2 tahun sudah harus dikonservasi ulang lagi karena faktor alam, suhu, kelembaban udara sangat mempengaruhi daripada penyimpanan koleksi itu. Oleh karena itu di museum itu penyimpanannya juga itu sangat dikontrol. Bagaimana mengatur suhunya, bagaimana mengatur kelembaban udara, bagaimana penyinaran matahari masuk misalnya kalau anak, dan lain-lain sebagainya. Jadi terus saya mau nanya nih Pak, keluar dari pertanyaan dulu. Yang gong di depan itu dari mana asalnya itu ditaruh? Kan belum terlalu lama itu ada gong yang di depannya benteng Fort Rotterdam ya. Iya betul deh Mbak. Ada gong besar. Gong besar. Tapi itu tidak masuk karena baru dipasang katanya, dan sepertinya saya juga tidak terlalu tahu itu, tapi itu bukan dari kantor kami BPCB Sulsel mungkin dari pemerintah kota atau pemerintah provinsi. Tapi itu tidak didaftar sebagai cagar, belum terdaftar sebagai cagar budaya. Saya kira dari cagar budaya juga dipasang di situ. Kalau gong Negara Perunggu Selayar ada. Kalau pernah dengar deh Mbak. Di Selayar itu. Selayar, Dan itu dipasang seperti itu ya modelnya ya Pak. Dia tidak dalam ruangan, ruangan kaca. Kemudian dia duduk, dia tidak dalam posisi di luar ya. Terus adakah kerjasama semacam MOU antara BPCB Sulsel dengan museum yang ada di wilayah Sulsel? MOU belum, tapi kerjasama itu sudah banyak pemerintah kabupaten melakukan seperti yang saya jelaskan tadi itu. Pemerintah Kabupaten Selayar itu sudah kurang lebih 10 tahun selalu menyurat ke kantor untuk bagaimana kita
diundang untuk melakukan konservasi ke koleksi-koleksi yang ada di sana. Karena konservator itu sangat terbatas orangnya, tidak semua orang punya ilmu seperti itu. Iya, kalau di BPCB berapa orang di konservasi? Di BPCB yang ada di lab itu ada 6 orang di Maji. Jadi itulah teman yang setiap hari. Jadi seprovinsi Sulsel itu 6 orang. Iya betul, iya. Berarti banyak sekali nih yang mesti kita perbaiki strukturnya dia. Iya betul. Oke deh, baik. Sebentar lagi Pak Munafri kita bersama-sama hadirkan dulu satu lagu berikut ini. Terima kasih padamu duhai pencipta, kau temukan lagi diriku dengan Ramadan tahun ini. Tiada kata selain rasa syukurku. Alhamdulillah, segala puji
Dasar Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan. Iya, baik, kita lanjut lagi Pak Munafri. Semakin menarik ini pembahasan. Jadi kita lanjut. Jika seorang mempunyai atau masyarakat, nah ini banyak yang punya badik, keris, dan sampai ada perkumpulannya. Jadi ada kelompok dari jika mempunyai keris dan badik ini misalnya, apakah BPJB ingin merawat atau bisakah menghubungi kantor BPJB? Misalnya saya punya keris atau badik untuk dirawat oleh BPJB, apa bisa atau gimana Pak? Baik nih Maji. Yang pertama bahwa kami biasa mengedukasi masyarakat lewat satu pameran-pameran yang ada yang kita lakukan di kabupaten-kabupaten. Pameran itu di dalamnya biasa kita ada teman-teman atau unit-unit yang menjelaskan alur daripada bagaimana mengkonservasi cagar budaya yang dimiliki oleh masyarakat. Pengalaman kami ketika kami misalnya ke Selayar, konservasi diundang oleh pemerintah Kabupaten Selayar, masyarakat atau teman-teman di sana banyak yang bawa badiknya ke kami, banyak yang bawa kerisnya. Pak, bisa nggak minta tolong kami dibersihkan, saya punya. Saya kira kalau badik atau keris itu dibersihkan ada ritualnya atau apa Pak? Iya, oleh masyarakat itu, tapi secara ilmiah kami tidak langsung saja kita bersihkan dengan bahan-bahan tradisional yang kami sudah uji di laboratorium Jadi kalau nak bawa itu masyarakat ke kita itu keris badiknya bagaimana? Kami terima, kami terima kalau kami punya bahan itu, kami konservasi, kami bersihkan. Karena misalnya kalau keris itu kan pada umumnya adalah karena korosi, korosi itu kalau lama tidak dibersihkan maka dia akan memakan atau menghancurkan daripada pelan atau sedikit demi sedikit daripada unsur daripada logam di badik tersebut. Jadi hancur gitu Pak? Hancur kalau karatan itu tidak dibersihkan. Sama misalnya di logam itu bukan cuma besi tapi ada perunggu. Itu di perunggu ada namanya patina. Kalau dia patina aktif yang berwarna hijau, ketika tidak dibersihkan itu kan pelan-pelan akan melubangi daripada unsur daripada perunggu tersebut. Saya pernah lihat itu ada yang warna hijau-hijau di perunggu itu. Iya, itu namanya patina deh. Patina namanya ya. Itu bisa juga menghancurkan besi itu ya atau perunggu. Jadi harus memang dipelihara Pak ya. Jadi tiap hari ini di tempat ini ada terus pemeliharaan atau pencucian benda-benda? Di kantor kami di laboratorium teman-teman ada pekerjaan rutin, jadi ada yang dibersihkan. Kami punya banyak koleksi-koleksi Dembaji. Ada koleksi keramik-keramik yang hasil pengangkatan dari bawah air. Ada hasil eskavasi dari daerah Bone misalnya. Itu semua kita bersihkan. Kemudian ada koleksi kami juga di sebelah di BPJB Sulsel punya koleksi mumi deh Mbak. Mayat kering mumi. Mayat kering. Iya betul. Saya tidak takut-takut gitu. Terus dia bagaimana caranya dikonservasi juga? Gimana caranya Pak itu bagaimana? Mumi itu kami punya pengalaman begini. Kami di sebelah di BPJB punya 2 mumi, koleksi mumi. Itu harus dibersihkan setiap saat. Kemudian karena kondisinya masih sangat bagus, jadi kita lebih ke penanganannya bagaimana lingkungan mikronya kita harus jaga. Jadi kita atur suhunya, kelembaban udaranya. Jadi kita pantau terus, kemudian kita catat, kemudian kita analisis, kemudian juga untuk bahan-bahan penguat kita beri karena itu ada di dalam satu lemari vitrin. Kami juga punya pengalaman, saya cerita agak ke belakang sedikit bahwa kami pernah diundang ke
Papua di Kabupaten Jayawijaya Wamena. Iya, Wamena. Iya, betul, iya. Diundang untuk apa ke sana? Untuk konservasi mumi. Iya. Jadi di Papua itu di Papua, ada muminya juga. Ada muminya juga, iya. Cuma kondisi muminya itu beda dengan kita. Kalau dia muminya itu dia warna hitam pekat. Baru kamu bilang gitu. Sesuai dengan orang sana ya, Papua tapi ya. bukan karena kulitnya, tapi memang karena proses pembuatan jadi mumi itu beda dengan kita di sini. Kalau di sana itu menurut masyarakatnya pemilik itu dengan proses pengasapan yang cukup lama, sehingga ketika kadar air kita sudah sangat kurang dalam tubuh itu kan terjadi proses mumisasi pada diri seorang manusia. Jadi kadar airnya yang dikeluarkan dengan cara pengasapan, jadi sapi bertahun-tahun sampai dia tinggal kulit membalut tulang. Iya. Kalau di sini Mumita gimana, Pak? Mumi itu kita kemarin itu kebetulan saya yang tahun 90-an itu, iya. Mumi itu dari Kabupaten Polmas. Iya. Ya, kebetulan polisi menyita dari masyarakat karena masyarakat menurut informasi masyarakat iya. itu didapatkan dari ketika terjadi banjir bandang di daerah Polewali Mandar. Iya. Waktu itu hanyut dibawa oleh air sungai, iya. diambil masyarakat kemudian disita oleh polisi setempat. Polisi menyerahkan ke MAN untuk bagaimana menangani mumi tersebut supaya tetap utuh, tetap awet. Iya. Jadi ada di Benteng Rotterdam ini, Pak? Ada di Maji. Iya, kalau mau ke sebelah. Tapi tidak ada jerasa takut kayak itu, Pak, untuk pas lihat itu bumi mau diteliti atau bagaimana? Bagaimana pengalaman kita ini ya? Kalau kami petugas itu karena mungkin sudah chemistry-nya sudah sudah berteman dengan mumi, makanya alhamdulillah tidak. Tapi kalau biasa pengunjung dari luar itu biasa, wah merinding saya punya bulu-bulu masuk di sini ya. Jadi luar biasa sekali. Jadi ada dua mumi di Rotterdam. Jadi kalau pendengar ini yang penasaran pergi lihat mumi di sana. Iya. Terus ada kegiatan yang sifatnya mengedukasi masyarakat tentang pentingnya merawat koleksi cagar budaya yang dimiliki secara individu. Iya, betul. Dengan kegiatan pameran di daerah-daerah di kabupaten itu juga kami isi dengan kegiatan bagaimana mengajari masyarakat untuk gini loh cara untuk membersihkan koleksi-koleksi misalnya keris, badik atau koleksi kayu. Kayak di Toraja itu kan banyak koleksi-koleksi dari kayu, tahu-tahu dan lain sebagainya. Iya, kayu. Mereka sangat tertarik karena mereka mengatakan, wah baru kami dapat ilmunya ini seperti ini ya. Mereka tahu aja mengukir tapi tidak tahu merawat. Tidak tahu merawat. Iya, betul. Jadi terakhir ini Pak, jadi kalau ada kegiatan mengedukasi masyarakat itu ada ya Pak ya? Ada. Nah, bisa ada permintaan, kan ada ini juga Pak, dia bisa terhubung juga dengan situsnya BPCB Provinsi Sulsel, katanya bisa ada permintaan di situ ya. Iya, betul. Iya. Terus terakhir ini Pak, sebelum kita akhiri, gimana pesan Bapak dan kepada masyarakat, apakah perlunya ini pelestarian cagar budaya secara umum? Iya, baik dan Baji, pesan saya kepada para pendengar setia Pro 4 FM, marilah kita sama-sama menjaga cagar budaya yang kita miliki. Ya, bahwa cagar budaya yang kita miliki itu atau yang ada di Sulawesi Selatan ini itu tidak tergantikan, dan itu semua punya nilai penting ya, baik itu nilai penting sejarah, pendidikan, ilmu pengetahuan dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu kalau bukan masyarakat, kita tidak bisa mengharapkan kepada pemerintah semata untuk melakukan kegiatan perawatan terhadap cagar budaya. Keterlibatan masyarakat, LSM dan lain-lain sebagainya itu sangat dibutuhkan demi awetnya atau demi bagusnya daripada kita punya koleksi cagar budaya. Oke Pak, jadi perlu sekali ya dilestarikan, perlu konservasi cagar budaya di Sulsel. Jadi kalau pendengar tak masyarakat ini yang merasa punya ini kayaknya barangku ini barang-barang yang perlu dilestarikan cagar budaya, kayaknya sudah lapuk, bisa konsultasi langsung dengan BPCB Provinsi Sulsel Pak ya. Baik, terima kasih Pak Munafri sudah hadir di acara Nusantara Pagi Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, makasih. Iya.
sonda